Lepasin, Bang. Sakit tahu pergelangan tanganku kamu cengkeram begini. Di luar dingin, Bang. Suaraku bergetar, menahan perih di pergelangan tangan sekaligus rasa takut yang menjalar ke sekujur tubuh. Biarin, biar kamu sadar. Neng, kamu itu sudah jadi milik abang sekarang. Kalau sampai abang lihat kamu senyum-senyum sama laki-laki lain di kampung ini, habis kamu. Ngerti? Napasnya memburu. Bau alkohol murahan bercampur asap rokok menyengat hidungku. Tapi kan ini kita di teras luar, Bang. Gelap-gelapan begini. Nanti kalau ada warga atau Pak Hansip yang lagi ronda keliling bawah senter, gimana? Aku yang malu, Bang. Nanti aku diusir dari kontrakan ini. Mau ditaruh di mana mukaku? Siapa yang berani ngusir kamu? Hah? Abang yang punya tanah ini. Abang yang bangun tembok ini. Biar saja semua orang tahu. Biar sekalian gak ada lagi laki-laki kere di luaran sana yang berani deketin kamu. Halo sahabat penonton setia The Janda. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengupas kisah kehidupan ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berserah diri dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta semesta alam. Mari kita buka hati dan pikiran, merenungi setiap ujian yang diberikannya, agar kita senantiasa diberikan kelapangan dada dan ketabahan dalam memetik hikmah dari setiap kejadian di muka bumi ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel The Janda dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan mendidik dari kami. Kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah sebuah potret nyata kerasnya kehidupan di sudut ibu kota. Sebuah cermin buram tentang bagaimana himpitan ekonomi, rasa putus asa, dan kekuasaan bisa mengubah jalan hidup seseorang, menyeretnya ke dalam pusaran cinta yang salah, rumit, dan penuh air mata. Nama Sari. Usiaku baru menginjak 23 tahun, tapi beban hidup rasanya sudah membuatku menua sebelum waktunya. Aku hanyalah seorang janda muda tanpa anak, yang mencoba mengadu nasib dan bertahan hidup di kerasnya aspal ibu kota. Aku tinggal di sebuah perkampungan padat penduduk yang kumuh. Orang-orang menyebutnya Kampung Rawa Dalam. Di sini, jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat berdempetan. Hanya dipisahkan oleh gang sempit berlantai semen pecah-pecah yang bahkan sinar matahari pun enggan masuk menyapanya. Udara di Rawa Dalam selalu terasa pengap. Setiap hari, hidungku sudah kebal dengan aroma masakan bercampur terasi dari dapur umum di ujung gang, bau pesing dari selokan yang mampet dipenuhi sampah plastik, dan kepulan asap rokok dari bapak-bapak pengangguran yang seharian hanya duduk bermain gaple di pos ronda. Kehidupan di sini sangat keras. Orang yang kuat akan menginjak yang lemah, dan yang punya uang adalah raja. Aku menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Di dalamnya hanya muat untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya, sebuah kipas angin kecil yang suaranya lebih keras daripada anginnya, dan lemari plastik 3 susun tempatku menyimpan baju yang tak seberapa. Pemilik tanah dan deretan kontrakan ini adalah Juragan Darmo. Dia adalah pria parubaya yang usianya mungkin sudah kepala 5. Di kampung kami, dia terkenal sangat kaya raya, namun juga ditakuti karena sifatnya yang galak, kasar, dan suka main kuasa. Juragan Darmo tidak hanya punya belasan pintu kontrakan, tapi dia juga rentenir yang sering meminjamkan uang berbunga tinggi kepada warga. Penampilannya selalu mencolok dan sok berkuasa. Kemana-mana dia selalu memakai kemeja sutra yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, memamerkan kalung emas tebal. Jari-jarinya dipenuhi cincin batu akik bacan yang besar-besar, kumisnya tebal melintang, dan matanya selalu menatap tajam seolah-olah semua orang berhutang nyawa padanya. Awalnya, kehidupanku di Rawa Dalam berjalan luntang-lantung namun masih punya harga diri. Aku bekerja serabutan apa saja asalkan halal. Kadang aku menjadi buruh cuci gosok keliling dari pintu ke pintu di perumahan gedongan yang letaknya beda kelurahan. Kadang kalau cucian sedang sepi, aku ikut ibu-ibu tetangga melipat kardus pesanan pabrik sepatu dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beras setengah liter dan telur 2 butir. Pendapatanku sangat tidak menentu. Ibarat kata pepatah,
Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebenarnya, aku datang ke kota ini karena dijanjikan kehidupan yang lebih baik oleh Maman, mantan suamiku yang dulu merantau lebih dulu. Namun nahas, baru setahun kami mengadu nasib, Maman malah pergi meninggalkanku demi perempuan lain yang punya warung makan. Aku ditinggalkan begitu saja di tengah kerasnya kota, tanpa uang sepeser pun. Puncak penderitaanku terjadi di musim hujan bulan lalu. Aku benar-benar jatuh sakit. Demam tinggi, batuk kering, dan badanku rasanya ngilu semua sampai tidak bisa bangun dari kasur tipisku. Otomatis, aku tidak bisa bekerja keliling mencari cucian selama hampir 2 minggu. Uang simpananku yang tak seberapa, habis terkuras habis untuk membeli obat warung, koyo cabe, dan bubur ayam sebungkus yang kumakan pelan-pelan agar bisa bertahan 2 hari. Saat tubuhku masih lemas dan dompetku benar-benar kosong melompong, tanggal jatuh tempo pembayaran uang kontrakan pun tiba. Bagiku, itu adalah hari kiamat kecil. Siang itu, hujan turun rintik-rintik menambah hawa dingin di kamar petakku. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintuku. Bukan ketukan biasa, tapi gedoran yang menggunakan kepalan tangan yang marah. Sari, woi, Sari, buka pintunya. Ini sudah lewat tanggal 10. Hah? Keluar kamu. Suara berat dan serak Juragan Darmo menggelegar dari balik pintu kayu yang tipis, membuat jantungku rasanya mau copot. Aku memejamkan mata, memeluk lututku, berharap aku bisa menghilang di telan bumi. Sari, jangan pura-pura mati kamu di dalam. Buka atau pintu ini abang dobrak. Ancamnya lagi. Dengan seluruh sisa tenaga dan tangan yang bergetar hebat, aku memutar engsel pintu. Begitu pintu terbuka, di hadapanku berdiri Juragan Darmo, menolak pinggang. Matanya yang garang menatapku tajam dari ujung kaki hingga ujung kepala. Maaf, Bang Darmo. Sari bulan ini belum ada uang sepeser pun. Sari habis sakit tipes. Bang, belum bisa jalan jauh buat narik cucian lagi. Tolong, Bang, kasih kebijakan. Beri Sari waktu 1 minggu lagi ya. Bang, nanti kalau badan Sari sudah enakan, Sari pasti cari uang pinjaman. Ucapku memelas. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Air mataku mulai menggenang. Juragan Darmo mendengus kasar, lalu meludah ke tanah. Tanpa permisi, dia melangkah masuk, mendorong tubuhku perlahan hingga aku harus mundur ke dalam kamarku yang sempit. Dia memandangi dinding kamarku yang lembab, lalu pandangannya kembali jatuh kepadaku. Namun kali ini, ada yang aneh. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang tuan tanah yang sedang menagih hutang, melainkan tatapan seorang pria dewasa yang sedang menilai barang dagangan. Sari, Sari. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih pelan, tapi justru terdengar lebih mengerikan. Dia menutup pintu kamarku dari dalam. Abang perhatikan, kamu ini sebenarnya masih muda. Kulitmu bersih, wajahmu ayu. Sayang 1000 sayang kalau hidupmu harus menderita terus-terusan jadi babu cuci di kota sekeras ini. Sampai kapan kamu mau makan nasi aking? Hah? Ucapnya sambil berjalan mendekatiku. Aku terdiam kaku menempel di dinding. Maksud Bang Darmo apa? Sari cuma minta waktu seminggu, Bang. Juragan Darmo tertawa sinis. Dia mengangkat tangannya, lalu menyentuh daguku dengan jari telunjuknya yang kasar. Aku memalingkan wajah, tapi dia memegang rahangku dengan cukup keras. Kamu tahu kan kalau abang ini sudah 5 tahun menduda? Istri abang sudah meninggal. Abang ini kaya, punya segalanya. Tapi abang kesepian. Abang butuh perempuan yang bisa ngurusin abang, yang mau menemani abang di saat abang lagi suntuk. Bisiknya pelan di dekat telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Kalau kamu mau nurut sama abang, kalau kamu mau jadi perempuan abang, jadi pacar simpanan abang, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan uang sewa kamar gubuk ini. Jangankan uang kontrakan, urusan makanmu sehari-hari, baju yang bagus, bedak yang wangi, abang yang tanggung semua.
Kamu cuma perlu diam di kamar dan layani abang kalau abang lagi pengen. Sambungnya tanpa basa-basi. Kata-katanya bagaikan petir di siang bolong. Dalam hati nuraniku yang paling dalam, aku menjerit. Aku ingin menolak mentah-mentah, menampar wajahnya yang sombong, dan berlari keluar. Aku masih punya harga diri. Tapi kemana aku harus berlari? Di luar sedang hujan. Perutku perih karena kelaparan. Di kampung halamanku tidak ada siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah tiada. Jika aku menolak, hari ini juga pakaianku akan dilempar ke jalanan yang becek, dan aku harus tidur di emperan toko, kedinginan, dan mungkin menjadi mangsa preman-preman pasar. Realitas hidup menamparku dengan sangat keras, lebih keras dari tamparan fisik manapun. Dalam keputusasaan yang begitu pekat, di mana akal sehat dikalahkan oleh rasa lapar dan rasa takut, aku mengambil keputusan yang akan kusesali seumur hidupku. Malam itu, dengan air mata yang mengalir dalam diam, aku menganggukkan kepala. Aku menyerah pada keadaan. Aku menerima tawaran kotor Juragan Darmo. Aku menggadaikan kebebasanku dan harga diriku demi sebuah atap untuk berteduh dan sepiring nasi. Semenjak hari kelam itu, statusku berubah drastis di mata Juragan Darmo. Aku bukan lagi sekadar penyewa kamar nomor 7, melainkan barang miliknya. Dia memang menepati janjinya. Aku tidak pernah lagi ditagih uang sewa. Setiap 2 hari sekali, pesuruhnya selalu mengirimkan rantang berisi makanan enak, ayam bakar, rendang, atau sate kambing. Kadang, dia menyelipkan lembaran uang 100.000 di bawah lipatan bajuku. Aku bisa makan kenyang. Badanku mulai berisi lagi. Namun, semua kemewahan palsu itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Penderitaan batinku. Juragan Darmo adalah pria yang sangat posesif, kasar, dan memiliki kelainan dalam mengontrol emosi. Kasih sayangnya bukanlah kasih sayang yang wajar. Dia memperlakukanku layaknya boneka miliknya yang bisa diperlakukan sesuka hati. Setiap kali dia menyelinap masuk ke kamarku pada malam hari, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunci pintu rapat-rapat, bahkan kadang menambah palang kayu di belakangnya. Kenapa dikunci sampai diganjal kayu segala sih? Bang? Lagian tetangga kan pada tidur pulas kalau jam segini. Tanyaku suatu malam karena merasa sesak napas berada di ruangan yang tertutup rapat bersamanya. Diam kamu. Abang gak mau ada tikus got yang ngintip. Kamu ini milik abang. Gak ada satu orang pun yang boleh dengar suaramu selain abang. Bentaknya sambil mendorong bahuku hingga aku terjatuh ke kasur. Perlakuan Juragan Darmo selalu dibumbui dengan kekasaran. Dia punya fantasi dan cara-cara aneh yang sering membuatku ketakutan. Jika dia sedang cemburu buta padahal aku hanya tidak sengaja tersenyum pada tukang sayur, dia akan datang dengan amarah yang meledak-ledak. Dia sering menarik tanganku dengan kuat hingga pergelanganku biru-biru. Dia mencengkeram rahangku saat berbicara, dan tak jarang dia menjambak rambut panjangku dengan keras ke belakang saat dia sedang meluapkan emosinya, memaksaku untuk menatap matanya yang memerah. Dia selalu bilang bahwa itu adalah cara laki-laki sejati menunjukkan cinta yang menggebu-gebu, bahwa rasa sakit yang dia berikan adalah tanda bahwa dia sangat menginginkanku. Awalnya aku selalu menangis dan memberontak. Namun lama-kelamaan, mental dan pikiranku mulai rusak. Entah karena aku terlalu putus asa mencari perlindungan di kota ini, atau karena aku sudah terbiasa disakiti, aku mulai pasrah. Ada bagian gelap dari diriku yang mulai merasa bahwa ketegasan dan kekasarannya adalah satu-satunya bentuk cinta yang bisa kudapatkan. Aku mulai menerima nasibku. Hingga suatu malam, tepat di pertengahan bulan, sebuah kejadian membuat jantungku seolah ingin lepas dari rongganya. Malam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana kampung rawa dalam sangat sepi, senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar dari dekat pembuangan sampah. Aku sedang tertidur pulas ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras dan cepat di pintuku. Tok, 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 tok. Aku terperanjat bangun.
Dadaku berdebar kencang. Aku melirik jam beker kecil yang sudah buram di atas meja. Siapa malam-malam begini? Sari. Neng Sari. Buka. Bisikan serak dan berat itu terdengar dari celah bawah pintu. Itu Juragan Darmo. Dengan tangan gemetar kedinginan, aku membuka kunci slot pintu. Belum sempat aku berkata apa-apa, Juragan Darmo langsung menarik pergelangan tanganku dengan sangat kasar. Keluar kamu. Abang lagi suntuk di rumah besar. Kita ngobrol di luar. Perintahnya sambil menarik tubuhku keluar kamar. Bang. Astagfirullah. Ini jam 2 pagi. Bang. Di luar dingin banget. Anginnya kencang. Terus kalau ada warga yang lagi ngeronda keliling gimana? Masuk aja ke dalam. Bang. Aku buatin kopi jahe. Kataku memohon setengah mati. Kakiku berusaha menahan langkah agar tidak terseret keluar. Tapi tenaga Juragan Darmo terlalu besar. Sifat keras kepalanya sedang kumat. Dia tidak mempedulikan rengekanku. Dia terus menarik tubuhku melewati lorong kontrakan yang gelap gulita, menuju ke bagian teras luar yang langsung menghadap ke jalanan gang sempit. Teras itu hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dan lampu kuning 5 watt yang sering berkedip-kedip. Sesampainya di sudut teras dekat tiang jemuran, dia tiba-tiba memutar tubuhku dan memojokkanku kuat-kuat ke tembok yang kasar. Dia mengambil syal panjang yang sedang kupakai di leherku, dan dengan cepat mengikat kedua pergelangan tanganku, lalu mengangkatnya ke atas kepalaku. Posisi ini membuatku tidak berkutik. Tubuhku terkunci di antara tembok dingin dan tubuh besarnya yang bau alkohol. Lepasin, Bang. Sakit tahu pergelangan tanganku kamu ikat dan cengkeram begini. Bisikku sambil meringis menahan sakit. Air mataku mulai keluar karena panik. Diam, Neng. Kamu mau warga kampung pada bangun dengar teriakanmu. Hah? Desisnya tepat di depan wajahku. Matanya melotot tajam. Makanya lepaskan. Bang, kenapa sih harus main gila di luar segala? Aku takut ketahuan. Bang, tadi sore aku dengar Pak RT dan Pak Hansip bilang malam ini mau ada patroli keliling ngecek maling ayam. Kalau kita ketahuan begini, aku ditaruh di mana mukaku. Bang, aku bisa diarak warga. Kataku dengan suara bergetar dan napas terengah-engah karena ketakutan yang luar biasa. Juragan Darmo malah tersenyum menyeringai. Abang sengaja. Tadi sore abang habis nonton film drama di VCD. Di film itu, lakinya ngebuktiin cintanya di tempat terbuka yang bahaya, di luar rumah. Abang mau kita juga begitu malam ini. Biar kamu rasain, di luar sini, di bawah langit malam yang dingin ini, kamu itu seutuhnya nggak berdaya dan cuma di bawah kendali abang. Mengerti kamu? Aku hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Perasaanku benar-benar campur aduk tak karuan. Aku sangat takut ketahuan. Rasa sakit di pergelangan tanganku yang diikat syal terasa berdenyut. Dinginnya angin malam menusuk pori-poriku. Namun anehnya, di balik semua ketakutan itu, ada sensasi aneh yang memompa darahku. Ketegangan luar biasa karena melakukan sebuah pelanggaran besar di tempat terbuka, dengan risiko dipergoki tetangga kapan saja. Entah mengapa membuat malam itu terasa sangat mendebarkan. Adrenalinku terpacu. Kami berada di teras luar yang gelap itu selama hampir setengah jam. Setiap kali ada suara langkah kaki kucing liar atau suara seng yang tertiup angin, jantungku rasanya berhenti berdetak. Mataku liar menatap ke ujung gang gelap. Takut tiba-tiba ada sorot cahaya senter dari Pak Hansip yang mendekat. Sambil terus dipojokkan dan dijambak dengan sayang yang kasar oleh Juragan Darmo, aku merasakan suasana malam itu jauh lebih tegang dari biasanya. Dan gilanya, aku akhirnya malah terhanyut oleh suasana ketakutan yang mencekam itu. Aku mulai menikmati dominasinya yang membuatku merasa tak berdaya. Setelah dia merasa cukup puas melampiaskan egonya di teras itu, barulah Juragan Darmo melepaskan ikatan tanganku. Dia menyuruhku cepat-cepat masuk ke kamar dengan nada memerintah. Lalu dia sendiri melenggang pulang ke rumah mewahnya yang berada di bagian paling depan perkampungan rawa dalam ini, seolah tak terjadi apa-apa. Banyak yang bertanya dalam benakku, kalau Juragan Darmo sudah memberikan segalanya, uang dan makanan,
Kenapa dia tidak menikahiku saja secara siri atau membawaku tinggal bersamanya di rumah mewahnya? Jawabannya ada pada sebuah rahasia besar yang selalu dia tutupi. Juragan Darmo punya seorang anak laki-laki. Anak sematawayang dari almarhumah istrinya yang sangat dia jaga nama baiknya di depan anak tersebut. Dan dari titik inilah, benang kusut kehidupanku memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya dan mengancam nyawa. Anak Juragan Darmo itu bernama Bayu. Usianya baru menginjak 17 tahun. Duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas negeri di kecamatan sebelah. Karakter Bayu sungguh ibarat langit dan bumi jika dibandingkan dengan ayahnya. Jika Juragan Darmo berwatak keras, kejam, dan bermulut kotor, Bayu adalah pemuda yang sangat santun, pendiam, tertutup, dan memancarkan aura kepolosan yang begitu tulus. Wajahnya sangat tampan, dengan kulit bersih khas anak rumahan yang terawat. Sangat kontras dengan pemuda-pemuda rawa dalam yang dekil dan suka nongkrong. Bulan-bulan pertama, aku sama sekali tidak tahu keberadaan Bayu. Sampai pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menjemur sprei di halaman kecil depan kamar, pandanganku tertuju pada halaman rumah utama Juragan Darmo. Di sana, aku melihat Juragan Darmo yang masih memakai sarung, sedang memberikan kunci sepeda motor Honda mengkilap kepada seorang remaja laki-laki berseragam abu-abu putih yang rapi. Hati-hati bawa motornya di jalan raya-raya. Yu, jangan ngebut-ngebut. Jangan ikut-ikutan geng motor kamu. Pulang sekolah langsung pulang, ngerti? Seru Juragan Darmo dari teras rumah. Suaranya masih lantang, tapi tidak ada nada kasar seperti saat dia berbicara padaku. Remaja laki-laki itu hanya mengangguk pelan, menyalami tangan ayahnya, menyalakan mesin motor, lalu berlalu membelah jalanan kampung. Dari momen singkat itu, aku baru tersadar bahwa remaja tampan itu adalah anak kandung Juragan Darmo, pewaris tunggal seluruh kekayaan bapak kosku yang arogan ini. Takdir rasanya senang sekali mempermainkan nasibku. Di area belakang deretan kontrakan, terdapat sebuah bangunan setengah terbuka yang dijadikan dapur umum dan tempat mencuci bagi warga kontrakan. Letak dapur umum ini kebetulan berbatasan langsung dengan tembok belakang rumah keluarga Juragan Darmo, tempat di mana terdapat keran air bersih. Suatu sore di hari Minggu, saat aku sedang merebus mie instan sambil memotong cabai di dapur umum yang sepi, aku mendengar suara langkah kaki dari arah pekarangan belakang rumah besar. Aku menoleh dan melihat Bayu berjalan menuju keran air. Dia sepertinya baru saja selesai berolahraga atau membersihkan gudang. Dia mengenakan celana kolor pendek selutut berwarna hitam dan kaos singlet oblong yang memperlihatkan lengannya. Keringat membasahi leher, dada, dan wajahnya, membuatnya terlihat sangat lelah namun entah mengapa, pemandangan itu membuatku terpaku. Aku tertegun. Bayu benar-benar manis. Ada kelembutan dari raut wajahnya yang menunduk itu. Perbedaan yang sangat mencolok dengan ayahnya yang selalu datang ke kamarku membawa ketakutan dan tekanan batin. Saat mataku menatap Bayu, ada getaran halus di sudut hatiku. Sebuah perasaan hangat yang sudah lama mati sejak perlakuan kasar ayahnya mendominasi hari-hariku. Tiba-tiba, Bayu menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Dia menoleh ke arah dapur umum. Mata kami beradu. Dia terlihat kaget dan sedikit canggung. Lalu dengan cepat dia menundukkan kepalanya, memberikan senyum sunggingan yang sangat sopan. Mau ambil air buat cuci tangannya, Dek? Sapaku cepat-cepat untuk menutupi kecanggungan. Suaraku agak bergetar dan jantungku berdegup tak karuan. Bayu mengangguk pelan. Tangannya menadah air keran untuk membasuh wajah. Iya, Mbak. Habis bersihin kebun belakang. Permisi numpang lewat ya, Mbak. Balasnya. Suaranya terdengar lembut. Sedikit serak khas remaja yang sedang pubertas. Sejak pertemuan tak terduga di dapur umum sore itu, entah ada setan apa yang merasukiku. Mataku mulai nakal dan selalu mencari-cari celah untuk melihat sosok Bayu. Setiap kali dia sedang bersantai duduk di teras belakang membaca komik, atau saat dia sedang sibuk menyabuni motornya di hari libur, aku selalu mencari-cari alasan yang dibuat-buat untuk keluar kamar.
Entah sekadar pura-pura membuang sampah 2 kali, atau mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih, hanya agar mataku bisa menatapnya barang sejenak. Aku mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Meskipun secara finansial perutku sudah terjamin dan aku mendapat perlindungan penuh dari Juragan Darmo, namun jiwa dan perasaanku hampa tak bersisa. Hubunganku dengan pria tua itu murni didasari oleh keterpaksaan, rasa teror, dan balas budi yang dipaksakan. Aku adalah tawanannya. Sedangkan saat melihat Bayu, rasanya aku seperti melihat secercah cahaya matahari di langit mendung. Aku merasakan ketertarikan yang murni. Naluri seorang wanita muda kepada seorang pemuda yang memancarkan kedamaian. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku pada Juragan Darmo. Aku mulai menyusun siasat untuk bisa lebih dekat dengan Bayu. Setiap kali ada kesempatan bertemu di area dapur umum atau jemuran, aku selalu memberanikan diri untuk membuka obrolan ringan. Awalnya, Bayu sangat kaku, tertutup, dan menjawab pertanyaanku dengan singkat seadanya. Dia hanya membalas dengan senyum atau anggukan. Namun, aku tak menyerah. Aku terus bersikap ramah, layaknya seorang tetangga yang baik hati. Perlahan-lahan, dinding es pembatas di antara kami mulai runtuh. Namanya Bayu kan? Kelas berapa sekarang sekolahnya, Dek? Tanyaku pada suatu petang saat kami berdua kebetulan sedang antre menunggu air keran menyala. Kelas 2 SMA, Mbak. Jawabnya malu-malu sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Panggil aja Mbak Sari. Jangan sungkan-sungkan ya kalau butuh bantuan apa-apa. Kalau pas bapakmu nggak masak, terus kamu lapar, ketok aja pintu kamar Mbak Sari. Nanti Mbak masakin telur dadar kecap kesukaan anak muda. Kataku sambil melemparkan senyum semanis dan setulus yang aku bisa. Mendengar itu, Bayu mengangkat wajahnya. Dia menatap mataku dan membalas senyumanku. Senyuman yang sangat polos, manis, dan tulus. Begitu indahnya senyuman itu sampai-sampai sesaat aku lupa akan posisiku yang menjijikan ini. Aku lupa bahwa aku adalah wanita simpanan gelap dari pria yang membesarkannya. Hari demi hari berganti minggu. Kedekatanku dengan Bayu berkembang menjadi sangat intens. Meskipun kami harus ekstra hati-hati menyembunyikannya dari pandangan warga kampung, dan tentu saja dari mata-mata Juragan Darmo. Kehidupanku terbelah menjadi dua dunia yang sangat bertolak belakang. Jika malam telah tiba dan suasana menjadi gelap, aku harus menjadi budak pemuas nafsu dari sifat agresif dan kasar Juragan Darmo, menahan tangis saat dia mengikat tanganku atau menjambak rambutku. Namun, di siang hari saat matahari bersinar, aku menemukan pelarian jiwa yang mendamaikan. Aku menjadi teman curhat Bayu. Bayu perlahan membuka kotak rahasia di hatinya kepadaku. Dia menceritakan betapa sepi hidupnya sejak ibunya meninggal dunia karena kanker rahim saat dia masih SD. Dia bercerita betapa tertekannya dia hidup di bawah didikan ayahnya yang bergaya diktator, memaksanya untuk menjadi pengusaha padahal Bayu bercita-cita ingin menjadi guru. Bayu tidak punya tempat berlabuh untuk menumpahkan keluh kesahnya. Dan di sanalah aku hadir, berperan sebagai sosok wanita dewasa yang mendengarkan, memahami, dan memberikan sentuhan kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Tanpa kusadari, aku telah bermain api dan menyiramkan bensin ke sekelilingnya. Aku terjerumus ke dalam cinta segitiga paling gila dan berbahaya. Di satu sisi timbangan, aku sama sekali tidak berani melepaskan diri dari cengkeraman Juragan Darmo, karena aku sudah terlalu bergantung pada uangnya untuk bisa terus hidup di kontrakan ini. Di sisi timbangan yang lain, hatiku telah sepenuhnya jatuh dan tertambat pada kelembutan Bayu, darah daging dari monster yang menyekapku. Rasa bersalah ini sungguh menyiksaku hingga aku sering tidak bisa tidur. Aku sadar sesadar-sadarnya, apa yang aku perbuat ini dosa besar. Aku wanita kotor dan hina yang memanfaatkan kelemahan bapak dan anak dalam satu atap yang sama. Tak jarang, saat aku duduk sendirian di lantai kamar, meratapi nasib di depan cermin kecil yang retak, air mataku tumpah tak terbendung. Aku rindu kehidupan yang normal. Aku rindu menjadi Sari yang dulu, yang walau makan berlauk garam,
tapi bisa tertawa lepas tanpa beban. Aku rindu bisa memiliki kekasih seumuran yang bisa kugandeng tangannya di pasar tanpa takut dibunuh. Aku ingin membangun keluarga kecil yang sakinah tanpa harus bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan dan aib. Tapi ibarat masuk ke dalam sarang laba-laba, jebakan kenyamanan hidup telah melilitku kuat-kuat. Meninggalkan Juragan Darmo berarti aku harus siap menghadapi murkanya, diusir dengan kasar, kembali kelaparan, dan luntang-lantung di terminal. Sedangkan melepaskan Bayu. Ya Tuhan, rasanya aku tidak akan sanggup hidup jika kehilangan satu-satunya embun penyejuk dan sumber kebahagiaan di tengah gersangnya hidupku saat ini. Semakin lama, perasaan cinta antara aku dan Bayu semakin tak terbendung. Kami semakin berani. Kami sering mencuri-curi waktu untuk mengobrol lebih lama di sudut lapangan kampung dekat gardu listrik tua yang tak terpakai, berlindung di balik rimbunnya pohon pisang. Bayu juga mulai berani menunjukkan rasa sayangnya dengan tindakan-tindakan kecil yang menyentuh hati. Kadang dia membelikanku jepit rambut di koperasi sekolah, diam-diam menaruh gorengan bakwan hangat di depan jendela kamarku pagi-pagi, atau sekadar menyelipkan kertas berisi puisi remaja di bawah pintuku. Hingga sampailah pada suatu sore di hari Sabtu, sebuah ajakan dari Bayu membuat duniaku seolah runtuh sekaligus melayang. "Mbak Sari," panggil Bayu pelan saat kami berdiri berdampingan mencuci piring di dapur umum. Wajahnya terlihat gugup, kemerahan seperti udang rebus. "Iya, Dek. Ada apa?" Jawabku dengan hati yang ikut berdebar, melihat tingkahnya yang salah tingkah. "Mbak, besok hari Minggu malam. Mbak Sari ada acara nggak? Sibuk narik cucian nggak?" Tanyanya sambil menunduk, memainkan sabun colek di tangannya. "Enggak, Dek. Emangnya kenapa tumben nanya jadwal Mbak?" Kalau Mbak nggak repot, Bayu pengen ngajak Mbak jalan-jalan keluar. Keluar kampung ini. Ke pasar malam yang baru buka di lapangan kecamatan sebelah. Tapi Bayu menelan ludah, suaranya memelan. "Tapi rahasia ya, Mbak. Jangan sampai Bapak tahu. Nanti kalau Bapak tahu Bayu kelayapan malam-malam apalagi bonceng perempuan, Bapak pasti ngamuk besar. Bayu cuma pengen ngerasain jalan sama orang yang Bayu sayang, Mbak." Mendengar pengakuan polos dari bibir Bayu, dadaku terasa sesak. Ada pisau tak kasat mata yang menghujam ulu hatiku. Ya ampun, Bayu. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa perempuan yang sedang dia ajak kencan ini, perempuan yang katanya dia sayang ini, adalah wanita peliharaan yang menjadi tempat pelampiasan nafsu liar ayahnya setiap malam Jumat. Wanita ini adalah aib terbesar di keluarganya. Aku menggigit bibir bawahku menahan tangis. Ingin rasanya aku berteriak dan jujur kepadanya. Tapi menatap matanya yang penuh harap dan binar kebahagiaan, aku tak sanggup menghancurkannya. Iya, Bayu. Mbak mau. Kita pergi diam-diam ya. Mbak tunggu di ujung pertigaan jalan raya jam 7 malam biar nggak ketahuan warga sini. Jawabku mengiyakan, mengubur dalam-dalam rasa berdosa yang membakar jiwaku. Malam minggu itu menjadi malam yang paling membahagiakan sekaligus paling menyedihkan dalam hidupku. Aku dan Bayu benar-benar pergi ke pasar malam. Di sana, di bawah gemerlap lampu warna-warni, untuk sesaat aku lupa akan takdir burukku. Kami naik biang lala tua yang berderit. Angin malam menerpa wajah kami saat berada di puncak. Bayu menggenggam tanganku dengan erat dan hangat. Kami makan kerak telur di pinggir jalan, tertawa lepas melihat aksi badut sulap yang gagal. Malam itu, tatapan mata Bayu yang begitu teduh dan penuh pemujaan membuatku merasa diangkat derajatnya. Aku dihargai sebagai manusia, bukan dianggap sebagai budak pemuas nafsu. Aku merasa dicintai dengan cara yang benar. Tapi layaknya mimpi indah, ia harus berakhir saat fajar menyingsing. Saat kami dalam perjalanan pulang dan mendekati mulut gang kampung rawa dalam, realitas yang mengerikan kembali menjemputku. Rasa takut dan was-was kembali menyelimuti seperti kain kafan yang dingin. Kesialan memihakku malam itu. Ternyata Juragan Darmo pulang lebih cepat dari acara perkumpulan rentenirnya.
Saat aku baru saja mengendap-endap membuka pintu kamarku setelah berpisah dari Bayu di ujung gang, tiba-tiba sebuah tangan besar dan kasar mencengkeram bahuku dari belakang dan mendorongku masuk ke dalam kamar. Brak! Pintu ditendang hingga tertutup rapat. Aku terjerembab ke lantai. Di depanku berdiri Juragan Darmo dengan napas tersengal dan wajah merah pada menahan murka. Bau minuman keras oplosan menyengat seluruh ruangan. Matanya menyala seperti iblis yang siap mencabut nyawa. "Dari mana saja kamu kelayapan sampai jam segini? Hah?" Bentaknya menggelegar, membuat kaca jendela kamarku bergetar. Dia menarik kerah bajuku hingga aku terpaksa berdiri. Aku cuma jalan-jalan sebentar ke pasar malam di kecamatan sebelah. Bang, suntuk di kamar terus. Jawabku terbata-bata. Gigiku gemeretak saking takutnya. Bahuku terasa ngilu karena cengkeramannya. Jalan-jalan sendiri. Malam-malam begini. Pakai dandan cantik segala. Kamu pikir abang ini anak TK yang bisa kamu bohongi? Sama laki-laki mana kamu pergi? Jawab! Teriaknya tepat di depan hidungku. Air liurnya sampai memercik ke wajahku. Sendiri, Bang. Sumpah, demi Allah, aku cuma pengen makan kerak telur sama lihat keramaian. Gak ada laki-laki siapa-siapa, Bang. Belaku, mati-matian berbohong demi menyelamatkan nyawaku dan nyawa Bayu. Jika Juragan Darmo tahu aku pergi dengan anaknya, dia bisa membunuh kami berdua. Juragan Darmo menatapku dengan mata memicing tajam. Dadanya naik turun. Entah karena pengaruh alkohol yang membuatnya linglung, atau karena dia memang tak menemukan bukti apa-apa, perlahan cengkeraman tangannya di bajuku mengendur. Dia mendorongku kembali ke atas kasur. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang besar. Awas. Awas kalau sampai kamu berani main gila di belakang abang. Sari. Abang peringatkan kamu. Kalau sampai abang dengar kamu jalan sama laki-laki lain, nyawamu dan laki-laki itu taruhannya. Paham kamu? Ancamnya dengan desisan rendah yang lebih mematikan daripada teriakannya. Malam itu, sebagai hukuman, Juragan Darmo melampiaskan amarahnya kepadaku dengan lebih beringas dari biasanya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menggigit bantal menahan rasa sakit di tubuh dan hancurnya hatiku. Pikiranku terus melayang kepada wajah lugu Bayu. Sampai kapan aku bisa menutupi bangkai ini? Sampai kapan aku sanggup hidup dalam dua peran yang saling mematikan ini? Aku tahu, bom waktu itu tinggal menunggu saat untuk meledak, menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Sahabat Dejanda, dari panjangnya penderitaan dan kerumitan kisah yang dialami oleh Sari ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas betapa berbahayanya jika kita mengambil jalan pintas dalam menghadapi kerasnya hidup. Ketika kita menggadaikan kebebasan, harga diri, dan iman kita hanya demi sebuah kenyamanan materi dan perut yang kenyang, sejatinya kita sedang membangun penjara neraka untuk diri kita sendiri. Hidup dengan menggantungkan nasib pada belas kasihan orang lain, apalagi melalui cara-cara yang gelap, kotor, dan transaksional, pada akhirnya tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan yang hakiki. Ia hanya akan membawa penderitaan mental yang tak berkesudahan, dan penyesalan yang akan menghantui seumur hidup. Dan hal yang tak kalah penting, bermain-main dengan hati orang lain, menyulam kebohongan di atas kebohongan, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Serapat apapun bangkai disembunyikan, baunya akan tercium mencemari udara. Coba kita renungkan, bagaimana hancur berkeping-kepingnya hati seorang Bayu, pemuda polos yang begitu tulus memberikan hatinya. Jika kelak Tuhan membuka tabir kebenaran tentang kenyataan pahit antara ayah kandungnya dan wanita yang amat disayanginya itu, dampak psikologisnya bisa menghancurkan masa depan anak tersebut. Kisah Sari ini seharusnya menjadi cambuk dan pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya para wanita, untuk selalu berusaha gigih, bekerja keras, mandiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pernah mudah tergiur oleh rayuan gombal atau tawaran manis yang menjanjikan kemudahan hidup sesaat, namun harus dibayar dengan mengorbankan masa depan dan kehormatan selamanya. Yakinlah,
Makan sepiring nasi dengan garam hasil keringat jerih payah sendiri jauh lebih nikmat, mulia, dan menenangkan jiwa, dibandingkan makan daging di atas meja berlapis emas namun jiwa dan raga kita terpenjara dalam rasa takut dan dosa. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari pilihan-pilihan hidup yang menyesatkan, dan selalu diberikan kekuatan baja untuk menghadapi setiap badai kehidupan dengan cara yang terhormat dan diridhai oleh Sang Pencipta. Terima kasih telah menemani dan mendengarkan kisah kehidupan ini di channel kesayangan kita, The Janda. Jika kalian merasa kisah hari ini memberikan pencerahan dan manfaat, silakan bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan keluarga kalian agar kita bisa saling mengingatkan. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, langkah apa yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh Sari sekarang? Apakah dia harus segera mengemasi barangnya dan kabur dari rawa dalam demi menyelamatkan Bayu? Atau haruskah dia mengakui semua dosa-dosanya kepada Bayu sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah dan syarat makna selanjutnya. Lepasin, Bang. Sakit tahu pergelangan tanganku kamu cengkeram begini. Di luar dingin, Bang. Suaraku bergetar. Menahan perih di pergelangan tangan sekaligus rasa takut yang menjalar ke sekujur tubuh. Biarin. Biar kamu sadar. Neng, kamu itu sudah jadi milik abang sekarang. Kalau sampai abang lihat kamu senyum-senyum sama laki-laki lain di kampung ini, habis kamu. Ngerti? Napasnya memburu. Bau alkohol murahan bercampur asap rokok menyengat hidungku. Tapi kan ini kita di teras luar. Bang. Gelap-gelapan begini. Nanti kalau ada warga atau Pak Hansip yang lagi ronda keliling bawah senter, gimana? Aku yang malu. Bang, nanti aku diusir dari kontrakan ini. Mau ditaruh di mana mukaku? Siapa yang berani ngusir kamu? Hah? Abang yang punya tanah ini. Abang yang bangun tembok ini. Biar saja semua orang tahu. Biar sekalian gak ada lagi laki-laki kere di luaran sana yang berani deketin kamu. Halo sahabat penonton setia The Janda. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengupas kisah kehidupan ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berserah diri dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta semesta alam. Mari kita buka hati dan pikiran, merenungi setiap ujian yang diberikannya, agar kita senantiasa diberikan kelapangan dada dan ketabahan dalam memetik hikmah dari setiap kejadian di muka bumi ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel The Janda dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan mendidik dari kami. Kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah sebuah potret nyata kerasnya kehidupan di sudut ibu kota. Sebuah cermin buram tentang bagaimana himpitan ekonomi, rasa putus asa, dan kekuasaan bisa mengubah jalan hidup seseorang, menyeretnya ke dalam pusaran cinta yang salah, rumit, dan penuh air mata. Namaku Sari. Usiaku baru menginjak 23 tahun. Tapi beban hidup rasanya sudah membuatku menua sebelum waktunya. Aku hanyalah seorang janda muda tanpa anak, yang mencoba mengadu nasib dan bertahan hidup di kerasnya aspal ibu kota. Aku tinggal di sebuah perkampungan padat penduduk yang kumuh. Orang-orang menyebutnya Kampung Rawa Dalam. Di sini, jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat berdempetan. Hanya dipisahkan oleh gang sempit berlantai semen pecah-pecah yang bahkan sinar matahari pun enggan masuk menyapanya. Udara di Rawa Dalam selalu terasa pengap. Setiap hari, hidungku sudah kebal dengan aroma masakan bercampur terasi dari dapur umum di ujung gang. Bau pesing dari selokan yang mampet dipenuhi sampah plastik. Dan kepulan asap rokok dari bapak-bapak pengangguran yang seharian hanya duduk bermain gaple di pos ronda. Kehidupan di sini sangat keras. Orang yang kuat akan menginjak yang lemah. Dan yang punya uang adalah raja. Aku menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Di dalamnya hanya muat untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Sebuah kipas angin kecil yang suaranya lebih keras daripada anginnya. Dan lemari plastik 3 susun tempatku menyimpan baju yang tak seberapa. Pemilik tanah dan deretan kontrakan ini adalah Juragan Darmo. Dia adalah pria parubaya yang usianya mungkin sudah kepala 5.
Di kampung kami, dia terkenal sangat kaya raya, namun juga ditakuti karena sifatnya yang galak, kasar, dan suka main kuasa. Juragan Darmo tidak hanya punya belasan pintu kontrakan, tapi dia juga rentenir yang sering meminjamkan uang berbunga tinggi kepada warga. Penampilannya selalu mencolok dan sok berkuasa. Kemana-mana dia selalu memakai kemeja sutra yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, memamerkan kalung emas tebal. Jari-jarinya dipenuhi cincin batu akik bacan yang besar-besar, kumisnya tebal melintang, dan matanya selalu menatap tajam seolah-olah semua orang berhutang nyawa padanya. Awalnya, kehidupanku di rawa dalam berjalan luntang-lantung namun masih punya harga diri. Aku bekerja serabutan apa saja asalkan halal. Kadang aku menjadi buruh cuci gosok keliling dari pintu ke pintu di perumahan gedongan yang letaknya beda kelurahan. Kadang kalau cucian sedang sepi, aku ikut ibu-ibu tetangga melipat kardus pesanan pabrik sepatu dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beras setengah liter dan telur 2 butir. Pendapatanku sangat tidak menentu. Ibarat kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebenarnya, aku datang ke kota ini karena dijanjikan kehidupan yang lebih baik oleh Maman, mantan suamiku yang dulu merantau lebih dulu. Namun nahas, baru setahun kami mengadu nasib, Maman malah pergi meninggalkanku demi perempuan lain yang punya warung makan. Aku ditinggalkan begitu saja di tengah kerasnya kota, tanpa uang sepeser pun. Puncak penderitaanku terjadi di musim hujan bulan lalu. Aku benar-benar jatuh sakit. Demam tinggi, batuk kering, dan badanku rasanya ngilu semua sampai tidak bisa bangun dari kasur tipisku. Otomatis, aku tidak bisa bekerja keliling mencari cucian selama hampir 2 minggu. Uang simpananku yang tak seberapa, habis terkuras habis untuk membeli obat warung, koyo cabe, dan bubur ayam sebungkus yang kumakan pelan-pelan agar bisa bertahan 2 hari. Saat tubuhku masih lemas dan dompetku benar-benar kosong melompong, tanggal jatuh tempo pembayaran uang kontrakan pun tiba. Bagiku, itu adalah hari kiamat kecil. Siang itu, hujan turun rintik-rintik menambah hawa dingin di kamar petakku. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintuku. Bukan ketukan biasa, tapi gedoran yang menggunakan kepalan tangan yang marah. Sari, woi, Sari, buka pintunya. Ini sudah lewat tanggal 10. Hah? Keluar kamu. Suara berat dan serak Juragan Darmo menggelegar dari balik pintu kayu yang tipis, membuat jantungku rasanya mau copot. Aku memejamkan mata, memeluk lututku, berharap aku bisa menghilang di telan bumi. Sari, jangan pura-pura mati kamu di dalam. Buka atau pintu ini abang dobrak. Ancamnya lagi. Dengan seluruh sisa tenaga dan tangan yang bergetar hebat, aku memutar engsel pintu. Begitu pintu terbuka, di hadapanku berdiri Juragan Darmo, menolak pinggang. Matanya yang garang menatapku tajam dari ujung kaki hingga ujung kepala. Maaf, Bang Darmo. Hei, Sari bulan ini belum ada uang sepeser pun. Sari habis sakit tipes. Bang, belum bisa jalan jauh buat narik cucian lagi. Tolong, Bang, kasih kebijakan. Beri Sari waktu 1 minggu lagi ya. Bang, nanti kalau badan Sari sudah enakan, Sari pasti cari uang pinjaman. Ucapku memelas. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Air mataku mulai menggenang. Juragan Darmo mendengus kasar, lalu meludah ke tanah. Tanpa permisi, dia melangkah masuk, mendorong tubuhku perlahan hingga aku harus mundur ke dalam kamarku yang sempit. Dia memandangi dinding kamarku yang lembab, lalu pandangannya kembali jatuh kepadaku. Namun kali ini, ada yang aneh. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang tuan tanah yang sedang menagih hutang, melainkan tatapan seorang pria dewasa yang sedang menilai barang dagangan. Sari, Sari. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih pelan, tapi justru terdengar lebih mengerikan. Dia menutup pintu kamarku dari dalam. Abang perhatikan, kamu ini sebenarnya masih muda. Kulitmu bersih, wajahmu ayu.
Sayang seribu sayang kalau hidupmu harus menderita terus-terusan jadi babu cuci di kota sekeras ini. Sampai kapan kamu mau makan nasi aking? Hah? Ucapnya sambil berjalan mendekatiku. Aku terdiam kaku menempel di dinding. Maksud Bang Darmo apa? Sari cuma minta waktu seminggu, Bang. Juragan Darmo tertawa sinis. Dia mengangkat tangannya, lalu menyentuh daguku dengan jari telunjuknya yang kasar. Aku memalingkan wajah, tapi dia memegang rahangku dengan cukup keras. Kamu tahu kan kalau abang ini sudah 5 tahun menduda? Istri abang sudah meninggal. Abang ini kaya, punya segalanya. Tapi abang kesepian. Abang butuh perempuan yang bisa ngurusin abang, yang mau menemani abang di saat abang lagi suntuk. Bisiknya pelan di dekat telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Kalau kamu mau nurut sama abang, kalau kamu mau jadi perempuan abang, jadi pacar simpanan abang, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan uang sewa kamar gubuk ini. Jangankan uang kontrakan, urusan makanmu sehari-hari, baju yang bagus, bedak yang wangi, abang yang tanggung semua. Kamu cuma perlu diam di kamar, dan layani abang kalau abang lagi pengen. Sambungnya tanpa basa-basi. Kata-katanya bagaikan petir di siang bolong. Dalam hati nuraniku yang paling dalam, aku menjerit. Aku ingin menolak mentah-mentah, menampar wajahnya yang sombong, dan berlari keluar. Aku masih punya harga diri. Tapi kemana aku harus berlari? Di luar sedang hujan. Perutku perih karena kelaparan. Di kampung halamanku tidak ada siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah tiada. Jika aku menolak, hari ini juga pakaianku akan dilempar ke jalanan yang becek, dan aku harus tidur di emperan toko, kedinginan, dan mungkin menjadi mangsa preman-preman pasar. Realitas hidup menamparku dengan sangat keras. Lebih keras dari tamparan fisik manapun. Dalam keputusasaan yang begitu pekat, di mana akal sehat dikalahkan oleh rasa lapar dan rasa takut, aku mengambil keputusan yang akan kusesali seumur hidupku. Malam itu, dengan air mata yang mengalir dalam diam, aku menganggukkan kepala. Aku menyerah pada keadaan. Aku menerima tawaran kotor Juragan Darmo. Aku menggadaikan kebebasanku dan harga diriku demi sebuah atap untuk berteduh dan sepiring nasi. Semenjak hari kelam itu, statusku berubah drastis di mata Juragan Darmo. Aku bukan lagi sekadar penyewa kamar nomor 7, melainkan barang miliknya. Dia memang menepati janjinya. Aku tidak pernah lagi ditagih uang sewa. Setiap 2 hari sekali, pesuruhnya selalu mengirimkan rantang berisi makanan enak, ayam bakar, rendang, atau sate kambing. Kadang, dia menyelipkan lembaran uang 100.000 di bawah lipatan bajuku. Aku bisa makan kenyang. Badanku mulai berisi lagi. Namun, semua kemewahan palsu itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Penderitaan batinku. Juragan Darmo adalah pria yang sangat posesif, kasar, dan memiliki kelainan dalam mengontrol emosi. Kasih sayangnya bukanlah kasih sayang yang wajar. Dia memperlakukanku layaknya boneka miliknya yang bisa diperlakukan sesuka hati. Setiap kali dia menyelinap masuk ke kamarku pada malam hari, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunci pintu rapat-rapat, bahkan kadang menambah palang kayu di belakangnya. Kenapa dikunci sampai diganjal kayu segala sih? Bang? Lagian tetangga kan pada tidur pulas kalau jam segini. Tanyaku suatu malam karena merasa sesak napas berada di ruangan yang tertutup rapat bersamanya. Diam kamu. Abang gak mau ada tikus got yang ngintip. Kamu ini milik abang. Gak ada satu orang pun yang boleh dengar suaramu selain abang. Bentaknya sambil mendorong bahuku hingga aku terjatuh ke kasur. Perlakuan Juragan Darmo selalu dibumbui dengan kekasaran. Dia punya fantasi dan cara-cara aneh yang sering membuatku ketakutan. Jika dia sedang cemburu buta padahal aku hanya tidak sengaja tersenyum pada tukang sayur, dia akan datang dengan amarah yang meledak-ledak. Dia sering menarik tanganku dengan kuat hingga pergelanganku biru-biru. Dia mencengkeram rahangku saat berbicara, dan tak jarang dia menjambak rambut panjangku dengan keras ke belakang saat dia sedang meluapkan emosinya,
memaksaku untuk menatap matanya yang memerah. Dia selalu bilang bahwa itu adalah cara laki-laki sejati menunjukkan cinta yang menggebu-gebu, bahwa rasa sakit yang dia berikan adalah tanda bahwa dia sangat menginginkanku. Awalnya aku selalu menangis dan memberontak. Namun lama-kelamaan, mental dan pikiranku mulai rusak. Entah karena aku terlalu putus asa mencari perlindungan di kota ini, atau karena aku sudah terbiasa disakiti, aku mulai pasrah. Ada bagian gelap dari diriku yang mulai merasa bahwa ketegasan dan kekasarannya adalah satu-satunya bentuk cinta yang bisa kudapatkan. Aku mulai menerima nasibku. Hingga suatu malam, tepat di pertengahan bulan, sebuah kejadian membuat jantungku seolah ingin lepas dari rongganya. Malam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana kampung rawa dalam sangat sepi, senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar dari dekat pembuangan sampah. Aku sedang tertidur pulas ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras dan cepat di pintuku. Tok, 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 tok. Aku terperanjat bangun. Dadaku berdebar kencang. Aku melirik jam beker kecil yang sudah buram di atas meja. Siapa malam-malam begini? Sari. Neng Sari. Buka. Bisikan serak dan berat itu terdengar dari celah bawah pintu. Itu Juragan Darmo. Dengan tangan gemetar kedinginan, aku membuka kunci slot pintu. Belum sempat aku berkata apa-apa, Juragan Darmo langsung menarik pergelangan tanganku dengan sangat kasar. Keluar kamu. Abang lagi suntuk di rumah besar. Kita ngobrol di luar. Perintahnya sambil menarik tubuhku keluar kamar. Bang. Astagfirullah. Ini jam 2 pagi. Bang. Di luar dingin banget. Anginnya kencang. Terus kalau ada warga yang lagi ngeronda keliling gimana? Masuk aja ke dalam. Bang. Aku buatin kopi jahe. Kataku memohon setengah mati. Kakiku berusaha menahan langkah agar tidak terseret keluar. Tapi tenaga Juragan Darmo terlalu besar. Sifat keras kepalanya sedang kumat. Dia tidak mempedulikan rengekanku. Dia terus menarik tubuhku melewati lorong kontrakan yang gelap gulita, menuju ke bagian teras luar yang langsung menghadap ke jalanan gang sempit. Teras itu hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dan lampu kuning 5 watt yang sering berkedip-kedip. Sesampainya di sudut teras dekat tiang jemuran, dia tiba-tiba memutar tubuhku dan memojokkanku kuat-kuat ke tembok yang kasar. Dia mengambil syal panjang yang sedang kupakai di leherku, dan dengan cepat mengikat kedua pergelangan tanganku, lalu mengangkatnya ke atas kepalaku. Posisi ini membuatku tidak berkutik. Tubuhku terkunci di antara tembok dingin dan tubuh besarnya yang bau alkohol. Lepasin, Bang. Sakit tahu pergelangan tanganku kamu ikat dan cengkeram begini. Bisikku sambil meringis menahan sakit. Air mataku mulai keluar karena panik. Diam, Neng. Kamu mau warga kampung pada bangun dengar teriakanmu. Hah? Desisnya tepat di depan wajahku. Matanya melotot tajam. Makanya lepaskan, Bang. Kenapa sih harus main gila di luar segala? Aku takut ketahuan. Bang, tadi sore aku dengar Pak RT dan Pak Hansip bilang malam ini mau ada patroli keliling ngecek maling ayam. Kalau kita ketahuan begini, aku ditaruh di mana mukaku? Bang, aku bisa diarak warga. Kataku dengan suara bergetar dan napas terengah-engah karena ketakutan yang luar biasa. Juragan Darmo malah tersenyum menyeringai. Abang sengaja. Tadi sore abang habis nonton film drama di VCD. Di film itu, lakinya ngebuktiin cintanya di tempat terbuka yang bahaya, di luar rumah. Abang mau kita juga begitu malam ini. Biar kamu rasain, di luar sini, di bawah langit malam yang dingin ini, kamu itu seutuhnya nggak berdaya dan cuma di bawah kendali abang. Mengerti kamu? Aku hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Perasaanku benar-benar campur aduk tak karuan. Aku sangat takut ketahuan. Rasa sakit di pergelangan tanganku yang diikat syal terasa berdenyut. Dinginnya angin malam menusuk pori-poriku. Namun anehnya, di balik semua ketakutan itu, ada sensasi aneh yang memompa darahku.
Ketegangan luar biasa karena melakukan sebuah pelanggaran besar di tempat terbuka, dengan risiko dipergoki tetangga kapan saja. Entah mengapa membuat malam itu terasa sangat mendebarkan. Adrenalinku terpacu. Kami berada di teras luar yang gelap itu selama hampir setengah jam. Setiap kali ada suara langkah kaki kucing liar atau suara seng yang tertiup angin, jantungku rasanya berhenti berdetak. Mataku liar menatap ke ujung gang gelap. Takut tiba-tiba ada sorot cahaya senter dari Pak Hansip yang mendekat. Sambil terus dipojokkan dan dijambak dengan sayang yang kasar oleh Juragan Darmo, aku merasakan suasana malam itu jauh lebih tegang dari biasanya. Dan gilanya, aku akhirnya malah terhanyut oleh suasana ketakutan yang mencekam itu. Aku mulai menikmati dominasinya yang membuatku merasa tak berdaya. Setelah dia merasa cukup puas melampiaskan egonya di teras itu, barulah Juragan Darmo melepaskan ikatan tanganku. Dia menyuruhku cepat-cepat masuk ke kamar dengan nada memerintah. Lalu dia sendiri melenggang pulang ke rumah mewahnya yang berada di bagian paling depan perkampungan rawa dalam ini, seolah tak terjadi apa-apa. Banyak yang bertanya dalam benakku, kalau Juragan Darmo sudah memberikan segalanya, uang dan makanan, kenapa dia tidak menikahiku saja secara siri atau membawaku tinggal bersamanya di rumah mewahnya? Jawabannya ada pada sebuah rahasia besar yang selalu dia tutupi. Juragan Darmo punya seorang anak laki-laki. Anak sematawayang dari almarhumah istrinya yang sangat dia jaga nama baiknya di depan anak tersebut. Dan dari titik inilah, benang kusut kehidupanku memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya dan mengancam nyawa. Anak Juragan Darmo itu bernama Bayu. Usianya baru menginjak 17 tahun. Duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas negeri di kecamatan sebelah. Karakter Bayu sungguh ibarat langit dan bumi jika dibandingkan dengan ayahnya. Jika Juragan Darmo berwatak keras, kejam, dan bermulut kotor, Bayu adalah pemuda yang sangat santun, pendiam, tertutup, dan memancarkan aura kepolosan yang begitu tulus. Wajahnya sangat tampan, dengan kulit bersih khas anak rumahan yang terawat. Sangat kontras dengan pemuda-pemuda rawa dalam yang dekil dan suka nongkrong. Bulan-bulan pertama, aku sama sekali tidak tahu keberadaan Bayu. Sampai pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menjemur sprei di halaman kecil depan kamar, pandanganku tertuju pada halaman rumah utama Juragan Darmo. Di sana, aku melihat Juragan Darmo yang masih memakai sarung, sedang memberikan kunci sepeda motor Honda mengkilap kepada seorang remaja laki-laki berseragam abu-abu putih yang rapi. Hati-hati bawa motornya di jalan raya-raya. Yu, jangan ngebut-ngebut. Jangan ikut-ikutan geng motor kamu. Pulang sekolah langsung pulang, ngerti? Seru Juragan Darmo dari teras rumah. Suaranya masih lantang, tapi tidak ada nada kasar seperti saat dia berbicara padaku. Remaja laki-laki itu hanya mengangguk pelan, menyalami tangan ayahnya, menyalakan mesin motor, lalu berlalu membelah jalanan kampung. Dari momen singkat itu, aku baru tersadar bahwa remaja tampan itu adalah anak kandung Juragan Darmo, pewaris tunggal seluruh kekayaan bapak kosku yang arogan ini. Takdir rasanya senang sekali mempermainkan nasibku. Di area belakang deretan kontrakan, terdapat sebuah bangunan setengah terbuka yang dijadikan dapur umum dan tempat mencuci bagi warga kontrakan. Letak dapur umum ini kebetulan berbatasan langsung dengan tembok belakang rumah keluarga Juragan Darmo, tempat di mana terdapat keran air bersih. Suatu sore di hari Minggu, saat aku sedang merebus mie instan sambil memotong cabai di dapur umum yang sepi, aku mendengar suara langkah kaki dari arah pekarangan belakang rumah besar. Aku menoleh dan melihat Bayu berjalan menuju keran air. Dia sepertinya baru saja selesai berolahraga atau membersihkan gudang. Dia mengenakan celana kolor pendek selutut berwarna hitam dan kaos singlet oblong yang memperlihatkan lengannya. Keringat membasahi leher, dada, dan wajahnya, membuatnya terlihat sangat lelah namun entah mengapa, pemandangan itu membuatku terpaku. Aku tertegun. Bayu benar-benar manis. Ada kelembutan dari raut wajahnya yang menunduk itu. Perbedaan yang sangat mencolok dengan ayahnya yang selalu datang ke kamarku membawa ketakutan dan tekanan batin. Saat mataku menatap Bayu, ada getaran halus di sudut hatiku,
Sebuah perasaan hangat yang sudah lama mati sejak perlakuan kasar ayahnya mendominasi hari-hariku. Tiba-tiba, Bayu menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Dia menoleh ke arah dapur umum. Mata kami beradu. Dia terlihat kaget dan sedikit canggung. Lalu dengan cepat dia menundukkan kepalanya, memberikan senyum sunggingan yang sangat sopan. Mau ambil air buat cuci tangannya, Dek? Sapaku cepat-cepat untuk menutupi kecanggungan. Suaraku agak bergetar dan jantungku berdegup tak karuan. Bayu mengangguk pelan. Tangannya menadah air keran untuk membasuh wajah. Iya, Mbak. Habis bersihin kebun belakang. Permisi numpang lewat ya, Mbak. Balasnya. Suaranya terdengar lembut. Sedikit serak khas remaja yang sedang pubertas. Sejak pertemuan tak terduga di dapur umum sore itu, entah ada setan apa yang merasukiku. Mataku mulai nakal dan selalu mencari-cari celah untuk melihat sosok Bayu. Setiap kali dia sedang bersantai duduk di teras belakang membaca komik, atau saat dia sedang sibuk menyabuni motornya di hari libur, aku selalu mencari-cari alasan yang dibuat-buat untuk keluar kamar. Entah sekadar pura-pura membuang sampah 2 kali, atau mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih, hanya agar mataku bisa menatapnya barang sejenak. Aku mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Meskipun secara finansial perutku sudah terjamin dan aku mendapat perlindungan penuh dari Juragan Darmo, namun jiwa dan perasaanku hampa tak bersisa. Hubunganku dengan pria tua itu murni didasari oleh keterpaksaan, rasa teror, dan balas budi yang dipaksakan. Aku adalah tawanannya. Sedangkan saat melihat Bayu, rasanya aku seperti melihat secercah cahaya matahari di langit mendung. Aku merasakan ketertarikan yang murni. Naluri seorang wanita muda kepada seorang pemuda yang memancarkan kedamaian. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku pada Juragan Darmo. Aku mulai menyusun siasat untuk bisa lebih dekat dengan Bayu. Setiap kali ada kesempatan bertemu di area dapur umum atau jemuran, aku selalu memberanikan diri untuk membuka obrolan ringan. Awalnya, Bayu sangat kaku, tertutup, dan menjawab pertanyaanku dengan singkat seadanya. Dia hanya membalas dengan senyum atau anggukan. Namun, aku tak menyerah. Aku terus bersikap ramah, layaknya seorang tetangga yang baik hati. Perlahan-lahan, dinding es pembatas di antara kami mulai runtuh. Namanya Bayu kan? Kelas berapa sekarang sekolahnya, Dek? Tanyaku pada suatu petang saat kami berdua kebetulan sedang antre menunggu air keran menyala. Kelas 2 SMA, Mbak. Jawabnya malu-malu sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Panggil aja Mbak Sari. Jangan sungkan-sungkan ya kalau butuh bantuan apa-apa. Kalau pas bapakmu nggak masak, terus kamu lapar, ketok aja pintu kamar Mbak Sari. Nanti Mbak masakin telur dadar kecap kesukaan anak muda. Kataku sambil melemparkan senyum semanis dan setulus yang aku bisa. Mendengar itu, Bayu mengangkat wajahnya. Dia menatap mataku dan membalas senyumanku. Senyuman yang sangat polos, manis, dan tulus. Begitu indahnya senyuman itu sampai-sampai sesaat aku lupa akan posisiku yang menjijikan ini. Aku lupa bahwa aku adalah wanita simpanan gelap dari pria yang membesarkannya. Hari demi hari berganti minggu. Kedekatanku dengan Bayu berkembang menjadi sangat intens. Meskipun kami harus ekstra hati-hati menyembunyikannya dari pandangan warga kampung, dan tentu saja dari mata-mata Juragan Darmo. Kehidupanku terbelah menjadi 2 dunia yang sangat bertolak belakang. Jika malam telah tiba dan suasana menjadi gelap, aku harus menjadi budak pemuas nafsu dari sifat agresif dan kasar Juragan Darmo, menahan tangis saat dia mengikat tanganku atau menjambak rambutku. Namun, di siang hari saat matahari bersinar, aku menemukan pelarian jiwa yang mendamaikan. Aku menjadi teman curhat Bayu. Bayu perlahan membuka kotak rahasia di hatinya kepadaku. Dia menceritakan betapa sepi hidupnya sejak ibunya meninggal dunia karena kanker rahim saat dia masih SD. Dia bercerita betapa tertekannya dia hidup di bawah didikan ayahnya yang bergaya diktator, memaksanya untuk menjadi pengusaha padahal Bayu bercita-cita ingin menjadi guru.
Bayu tidak punya tempat berlabuh untuk menumpahkan keluh kesahnya. Dan di sanalah aku hadir, berperan sebagai sosok wanita dewasa yang mendengarkan, memahami, dan memberikan sentuhan kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Tanpa kusadari, aku telah bermain api dan menyiramkan bensin ke sekelilingnya. Aku terjerumus ke dalam cinta segitiga paling gila dan berbahaya. Di satu sisi timbangan, aku sama sekali tidak berani melepaskan diri dari cengkeraman Juragan Darmo, karena aku sudah terlalu bergantung pada uangnya untuk bisa terus hidup di kontrakan ini. Di sisi timbangan yang lain, hatiku telah sepenuhnya jatuh dan tertambat pada kelembutan Bayu, darah daging dari monster yang menyekapku. Rasa bersalah ini sungguh menyiksaku hingga aku sering tidak bisa tidur. Aku sadar sesadar-sadarnya, apa yang aku perbuat ini dosa besar. Aku wanita kotor dan hina yang memanfaatkan kelemahan bapak dan anak dalam satu atap yang sama. Tak jarang, saat aku duduk sendirian di lantai kamar, meratapi nasib di depan cermin kecil yang retak, air mataku tumpah tak terbendung. Aku rindu kehidupan yang normal. Aku rindu menjadi Sari yang dulu, yang walau makan berlauk garam, tapi bisa tertawa lepas tanpa beban. Aku rindu bisa memiliki kekasih seumuran yang bisa kugandeng tangannya di pasar tanpa takut dibunuh. Aku ingin membangun keluarga kecil yang sakinah tanpa harus bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan dan aib. Tapi ibarat masuk ke dalam sarang laba-laba, jebakan kenyamanan hidup telah melilitku kuat-kuat. Meninggalkan Juragan Darmo berarti aku harus siap menghadapi murkanya, diusir dengan kasar, kembali kelaparan, dan luntang-lantung di terminal. Sedangkan melepaskan Bayu, ya Tuhan, rasanya aku tidak akan sanggup hidup jika kehilangan satu-satunya embun penyejuk dan sumber kebahagiaan di tengah gersangnya hidupku saat ini. Semakin lama, perasaan cinta antara aku dan Bayu semakin tak terbendung. Kami semakin berani. Kami sering mencuri-curi waktu untuk mengobrol lebih lama di sudut lapangan kampung dekat gardu listrik tua yang tak terpakai, berlindung di balik rimbunnya pohon pisang. Bayu juga mulai berani menunjukkan rasa sayangnya dengan tindakan-tindakan kecil yang menyentuh hati. Kadang dia membelikanku jepit rambut di koperasi sekolah, diam-diam menaruh gorengan bakwan hangat di depan jendela kamarku pagi-pagi, atau sekadar menyelipkan kertas berisi puisi remaja di bawah pintuku. Hingga sampailah pada suatu sore di hari Sabtu, sebuah ajakan dari Bayu membuat duniaku seolah runtuh sekaligus melayang. "Mbak Sari," panggil Bayu pelan saat kami berdiri berdampingan mencuci piring di dapur umum. Wajahnya terlihat gugup, kemerahan seperti udang rebus. "Iya, Dek, ada apa?" Jawabku dengan hati yang ikut berdebar, melihat tingkahnya yang salah tingkah. "Mbak, besok hari Minggu malam, Mbak Sari ada acara nggak? Sibuk narik cucian nggak?" Tanyanya sambil menunduk, memainkan sabun colek di tangannya. "Enggak, Dek. Emangnya kenapa tumben nanya jadwal Mbak?" Kalau Mbak nggak repot, Bayu pengen ngajak Mbak jalan-jalan keluar. Keluar kampung ini, ke pasar malam yang baru buka di lapangan kecamatan sebelah. Tapi Bayu menelan ludah, suaranya memelan. "Tapi rahasia ya, Mbak. Jangan sampai Bapak tahu. Nanti kalau Bapak tahu Bayu kelayapan malam-malam apalagi bonceng perempuan, Bapak pasti ngamuk besar. Bayu cuma pengen ngerasain jalan sama orang yang Bayu sayang, Mbak." Mendengar pengakuan polos dari bibir Bayu, dadaku terasa sesak. Ada pisau tak kasat mata yang menghujam ulu hatiku. Ya ampun, Bayu. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa perempuan yang sedang dia ajak kencan ini, perempuan yang katanya dia sayang ini, adalah wanita peliharaan yang menjadi tempat pelampiasan nafsu liar ayahnya setiap malam Jumat. Wanita ini adalah aib terbesar di keluarganya. Aku menggigit bibir bawahku menahan tangis. Ingin rasanya aku berteriak dan jujur kepadanya. Tapi menatap matanya yang penuh harap dan binar kebahagiaan, aku tak sanggup menghancurkannya. Iya, Bayu. Mbak mau. Kita pergi diam-diam ya. Mbak tunggu di ujung pertigaan jalan raya jam 7 malam biar nggak ketahuan warga sini. Jawabku mengiyakan,
mengubur dalam-dalam rasa berdosa yang membakar jiwaku. Malam minggu itu menjadi malam yang paling membahagiakan sekaligus paling menyedihkan dalam hidupku. Aku dan Bayu benar-benar pergi ke pasar malam. Di sana, di bawah gemerlap lampu warna-warni, untuk sesaat aku lupa akan takdir burukku. Kami naik biang lala tua yang berderit. Angin malam menerpa wajah kami saat berada di puncak. Bayu menggenggam tanganku dengan erat dan hangat. Kami makan kerak telur di pinggir jalan, tertawa lepas melihat aksi badut sulap yang gagal. Malam itu, tatapan mata Bayu yang begitu teduh dan penuh pemujaan membuatku merasa diangkat derajatnya. Aku dihargai sebagai manusia, bukan dianggap sebagai budak pemuas nafsu. Aku merasa dicintai dengan cara yang benar. Tapi layaknya mimpi indah, ia harus berakhir saat fajar menyingsing. Saat kami dalam perjalanan pulang dan mendekati mulut gang kampung rawa dalam, realitas yang mengerikan kembali menjemputku. Rasa takut dan was-was kembali menyelimuti seperti kain kafan yang dingin. Kesialan memihakku malam itu. Ternyata Juragan Darmo pulang lebih cepat dari acara perkumpulan rentenirnya. Saat aku baru saja mengendap-endap membuka pintu kamarku setelah berpisah dari Bayu di ujung gang, tiba-tiba sebuah tangan besar dan kasar mencengkeram bahuku dari belakang dan mendorongku masuk ke dalam kamar. Brak! Pintu ditendang hingga tertutup rapat. Aku terjerembab ke lantai. Di depanku berdiri Juragan Darmo dengan napas tersengal dan wajah merah pada menahan murka. Bau minuman keras oplosan menyengat seluruh ruangan. Matanya menyala seperti iblis yang siap mencabut nyawa. Dari mana saja kamu kelayapan sampai jam segini? Hah? Bentaknya menggelegar, membuat kaca jendela kamarku bergetar. Dia menarik kerah bajuku hingga aku terpaksa berdiri. Aku cuma jalan-jalan sebentar ke pasar malam di kecamatan sebelah. Bang, suntuk di kamar terus. Jawabku terbata-bata. Gigiku gemeretak saking takutnya. Bahuku terasa ngilu karena cengkeramannya. Jalan-jalan sendiri. Malam-malam begini. Pakai dandan cantik segala. Kamu pikir abang ini anak TK yang bisa kamu bohongi? Sama laki-laki mana kamu pergi? Jawab, teriaknya tepat di depan hidungku. Air liurnya sampai memercik ke wajahku. Sendiri, bang. Sumpah, demi Allah. Aku cuma pengen makan kerak telur sama lihat keramaian. Gak ada laki-laki siapa-siapa, bang. Belaku, mati-matian berbohong demi menyelamatkan nyawaku dan nyawa Bayu. Jika Juragan Darmo tahu aku pergi dengan anaknya, dia bisa membunuh kami berdua. Juragan Darmo menatapku dengan mata memicing tajam. Dadanya naik turun. Entah karena pengaruh alkohol yang membuatnya linglung, atau karena dia memang tak menemukan bukti apa-apa, perlahan cengkeraman tangannya di bajuku mengendur. Dia mendorongku kembali ke atas kasur. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang besar. Awas. Awas kalau sampai kamu berani main gila di belakang abang. Sari, abang peringatkan kamu. Kalau sampai abang dengar kamu jalan sama laki-laki lain, nyawamu dan laki-laki itu taruhannya. Paham kamu? Ancamnya dengan desisan rendah yang lebih mematikan daripada teriakannya. Malam itu, sebagai hukuman, Juragan Darmo melampiaskan amarahnya kepadaku dengan lebih beringas dari biasanya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menggigit bantal menahan rasa sakit di tubuh dan hancurnya hatiku. Pikiranku terus melayang kepada wajah lugu Bayu. Sampai kapan aku bisa menutupi bangkai ini? Sampai kapan aku sanggup hidup dalam dua peran yang saling mematikan ini? Aku tahu, bom waktu itu tinggal menunggu saat untuk meledak, menghancurkan segalanya hingga tak bersisa. Sahabat Dejanda, dari panjangnya penderitaan dan kerumitan kisah yang dialami oleh Sari ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas betapa berbahayanya jika kita mengambil jalan pintas dalam menghadapi kerasnya hidup. Ketika kita menggadaikan kebebasan, harga diri, dan iman kita hanya demi sebuah kenyamanan materi dan perut yang kenyang, sejatinya kita sedang membangun penjara neraka untuk diri kita sendiri. Hidup dengan menggantungkan nasib pada belas kasihan orang lain, apalagi melalui cara-cara yang gelap, kotor, dan transaksional,
pada akhirnya tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan yang hakiki. Ia hanya akan membawa penderitaan mental yang tak berkesudahan, dan penyesalan yang akan menghantui seumur hidup. Dan hal yang tak kalah penting, bermain-main dengan hati orang lain, menyulam kebohongan di atas kebohongan, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh.